Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang penerapan induksi elektromagnetik pada kipas angin. Perkenalkan, nama saya Devi Ambiarini, absen 10. Saya Amelia Putri, absen 25. Saya Bilfatan, absen 6. Saya Maulida Putria, absen 24. Nah, sebelum memulai presentasi, mari kita mulai dengan menyanyikan yel dari kelompok kami. 1, 2, 3. Kami dari kelompok 6 mempunyai semangat besar, siap berpresentasi, yes, 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 siap menjawab pertanyaanmu semua. Baik, pada presentasi bagian ke-1 yaitu bagian-bagian kipas angin. Yang pertama ada motor listrik, kapasitor, poros, lilitan kawat, baling-baling kipas, pelindung, cover mesin, dan juga kontrol panel. Yang kedua, untuk fungsi bagian. Pertama, motor listrik berfungsi dalam menggerakkan baling-baling kipas dengan asupan aliran listrik yang diterima dari kapasitor. Yang kedua, kapasitor berfungsi dalam menyimpan arus listrik yang berguna dalam menggerakkan baling-baling kipas. Kapasitor meningkatkan torsi motor kipas yang memungkinkan motor berputar dengan cepat. Yang ketiga, poros berfungsi dalam menyalurkan arus listrik ke lilitan kawat. Yang keempat, lilitan kawat berfungsi untuk mengubah arus listrik menjadi medan magnet. Yang kelima, baling-baling berfungsi menghisap angin dari luar lalu menghembuskannya kembali dalam arah yang berlawanan. Yang keenam, pelindung berfungsi untuk melindungi baling-baling dari gesekan benda dari luar. Ketujuh, cover mesin berfungsi melindungi sekaligus sebagai tempat dudukan cover mesin pada umumnya terbuat dari bahan yang insulator terhadap panas. Yang kedelapan, kontrol panel merupakan serangkaian tombol-tombol yang berfungsi dalam mengoperasikan kipas angin. Biasanya berupa tombol power, pengatur kecepatan, pengatur swing atau putaran, dan juga timer. Yang ketiga, cara kerja. 1. Kipas angin memiliki suatu motor listrik yang terhubung pada baling-baling kipas dengan menggunakan poros. Yang kedua, motor listrik dapat bergerak setelah mendapatkan aliran listrik dari kelompok kapasitor. Yang ketiga, setelah aliran listrik melewati lilitan kawat, maka medan magnet akan berputar yang menghasilkan gaya dengan gerakan dan searah dengan jarum jam. Yang keempat, motor listrik juga berfungsi dalam menjalankan poros dan menggerakkan baling-baling kipas sesuai dengan kecepatan tersedia style. Yang kelima, kipas angin alami sendiri sebenarnya tidak bekerja dengan mendinginkan angin atau udara, yang justru malah menghangatkan udara berkat pemanasan motor listrik saat sedang digunakan. Yang keenam, kipas angin dapat membuat penguapan keringat lebih cepat dengan mengembuskan udara di sekitar ruangan. Selanjutnya ada keterkaitan materi induksi elektromagnetik pada kipas angin. Bagian yang menjadi elektromagnetik pada kipas angin adalah motornya. Motor kipas menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menghasilkan gerakan putar. 1. Kumparan kawat. Motor kipas memiliki kumparan kawat yang dililit di sekitar inti magnet. 2. Arus listrik. Ketika arus listrik mengalir melalui kumparan kawat, medan magnet akan terbentuk di sekeliling kumparan. Yang ketiga, ada interaksi medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan kumparan akan berinteraksi dengan medan magnet permanen yang ada di motor. 4. Gerakan putar. Interaksi antara kedua medan magnet ini akan menghasilkan gaya yang menyebabkan kumparan dan poros motor berputar. 5. Baling-baling. Poros yang berputar akan memutar baling-baling kipas sehingga menghasilkan aliran udara. Jadi, elektromagnetisme berperan penting dalam mengubah energi listrik menjadi energi mekanik yang menggerakkan baling-baling kipas. Ke pasar bareng si Amel.
Sekian presentasinya, Wel. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.